Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan yang berjudul Sipik sebagai Wahana Pendidikan Politik. Materi ini disusun oleh kelompok 4, diantaranya Muhammad Arfan, Satria Aji Suhara, Putri Rizky Anugrah, Dini Naila Utami, Jihan Sana Destia, dan Triska Nursyakina. Untuk itu kita langsung ke materinya saja. Sebelum kita membahas sipik sebagai wahana pendidikan politik, kita akan membahas terlebih dahulu konsep pendidikan politik. Di antaranya meliputi pengertian pendidikan politik, fungsi dan tujuan pendidikan politik, serta bentuk pendidikan politik. Apa itu pendidikan politik? Menurut Kostasih Jahili, bahwa pendidikan politik ialah pendidikan atau pembinaan warga suatu negara untuk memahami, mencintai, dan memiliki rasa keterikatan diri, sense of belonging tinggi terhadap bangsa, negara, dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada. Dan menurut Alfian dalam bukunya Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, menyatakan pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk merubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Dan pendidikan politik secara umum adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Nah, kita masuk ke materi tentang fungsi dan tujuan pendidikan politik. Apa sih fungsi dan tujuan pendidikan politik itu? Nah, yang pertama ada fungsi. Fungsi menurut Kartini Kartono, fungsi pendidikan politik itu diharuskan memberikan sumbangan besar dalam hal berikut. Yang pertama ada proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu, rakyat, dan masyarakat atau struktur kemasyarakatan. Dan yang kedua, dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandasan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern. Nah, tujuannya itu, menurut Usman Abdul Muiz, mengungkapkan bahwa tujuan politik itu membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian politik? Nah, kepribadian politik yaitu sejumlah respon dinamis, sistematis, dan berkesinambungan. Dan yang kedua, kesadaran politik. Nah, kesadaran politik itu berbagai pengetahuan, orientasi, nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya itu bagaimana bentuk pendidikan politik. Menurut Kuntowijo mengemukakan tentang bentuk pendidikan politik itu, pertama, pendidikan politik formal, yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi. Nah, indoktrinasi itu adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menambahkan wawasan, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan juga kepercayaan tertentu. Dan yang kedua itu ada pendidikan politik non-formal seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas. Yang dimaksud dengan mimbar bebas itu adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Dan sekarang kita langsung membahas sipik sebagai wahana pendidikan politik. Menurut Tawit dan Dawson menyatakan ada dua tipe pengajaran politik, yaitu civic education atau yang biasa kita kenal sebagai pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua itu indoktrinasi politik. Dan James Coleman membedakan antara dua tipe tersebut, yaitu PKN atau pendidikan kewarganegaraan atau civic training merupakan
dari pendidikan politik yang dimana warga negara yang baik dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Sedangkan yang disebut dengan indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjustifikasi rezim tertentu. Civic education diambil dari serapan bahasa Inggris yaitu civic yang berarti kewarganegaraan, dan menurut Debkipnas, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas. Saya juga akan menjelaskan tentang indoktrinasi politik. Apa sih indoktrinasi politik? Indoktrinasi politik memiliki pengertian yaitu suatu usaha untuk menanamkan pemahaman ideologi, doktrin, dan lain sebagainya kepada seseorang atau sekelompok orang yang dituju. Sosialisasi politik. Istilah dari sosialisasi politik ini berasal dari dua kata, di antaranya sosiologi dan politik. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat, kelompok-kelompok sosial, serta juga tingkah laku individu, baik itu individual atau juga kolektif itu di dalam konteks sosial. Sedangkan politik ini adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai kekuasaan ialah sebagai konsep inti. Konsep-konsep lainnya ialah sebagai objek studi politik seperti negara, pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan. Lalu, sosialisasi politik merupakan suatu proses interaksi manusia yang memberikan suatu pengaruh pada pengetahuan sistem politik, tanda-tanda politik, serta juga lembaga politik. Dengan adanya pengaruh itulah seseorang bisa atau dapat mengetahui dasar-dasar politik itu dengan mendengar. Sosialisasi politik dapat diukur melalui penggunaan indeks yang paling penting, yaitu ada 6. 1. Merasa memiliki kekuasaan untuk dapat mempengaruhi keputusan politik. 2. Kepercayaan terhadap pemerintah dan pejabatnya. 3. Kewarganegaraan. 4. Politik partisipan. 5. Political knowledge. 6. Persepsi mengenai hubungan bangsanya dengan masyarakat dunia. Baik, selanjutnya Civic sebagai wahana pendidikan politik yang berkaitan dengan agama. Menurut Al-Ghazali dalam Fathihatul Qulub menegaskan ada 6 buah ilmu politik yang terbagi menjadi 2, yaitu connected with religion dan unconnected with religion. Connected with religion meliputi metafisika, politik, dan akhlak atau ilmu jiwa. Unconnected with religion mencakup ilmu pasti, logika, dan ilmu alam. Jika dibandingkan dengan pendapat Bung Hatta yang berbunyi sila pertama dan sila kedua sebagai fundamental moral, dan sila ketiga, keempat, dan kelima sebagai fundamental politik, maka konsekuensinya politik itu harus berdimensi dengan moral atau agama. Contohnya, dalam berpolitik kita perlu menggunakan moral atau etika yang baik agar tidak disinggung pada salah satu pihak yang dapat merugikan atau dirugikan, entah itu suatu kelompok dalam masyarakat ataupun suatu negara. Maka dapat kita pahami civic sebagai wahana pendidikan politik yaitu ialah suatu proses pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dimana seseorang mempelajari tentang orientasi sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge atau disebut dengan pengetahuan politik, awareness, kesadaran politik, attitude, sikap politik, political efficacy yaitu merasa dapat mempengaruhi keputusan politik, dan political participation yaitu partisipasi politik serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.
sehingga tidak saja menguntungkan untuk diri sendiri, namun juga menguntungkan bagi masyarakat banyak. Selain dari itu, Sipik sebagai wahana pendidikan politik juga berperan sebagai penghubung antara politik dengan masyarakat, yang dimana politik sudah menjadi dasar mereka dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara yang baik tentunya. Sehingga masyarakat sangat berhubungan erat dengan politik itu sendiri. Demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.